kolaboratif dengan berbagai pihak yang bisa menghasilkan kesuksesan seperti beliau sekarang. Mungkin Pak Taufik bisa mengeluarkan suaranya, monggo. Tes. Oke, kepada Pak Taufik selaku founder dari Hot Bottles Recycle Company, saya berikan ada waktu kurang lebih setengah jam Pak untuk sesi pada sore hari ini. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Arif sebagai moderator. Halo Mas Vito, halo Mas Bandi. Mas Vito sama Mas Vito sama Mas Arif dapat salam dari senior saya dari UM, Mas Afwan Hariri. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk peserta diskusi pada sore ini. Kita ambil tema networking dan kolaboratif marketing result, di mana hal ini memang harus dilakukan. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Mas Arif bahwa kita sekarang ada di era di mana tidak lagi persaingan itu tidak lagi, meskipun kita harus siap persaingan ya, tapi persaingan tuh di era sekarang tuh kayaknya minim sekali, karena memang sebenarnya segala sesuatu bisa di share, bisa dikolaborasikan, dan keren sekali ide untuk networking dan kolaborasi untuk menuju hasil marketing yang memiliki efek gitu kan ya, yang impactnya yang signifikan. Saya di sini berbicara selaku sebagai praktisi. Jadi pengalaman saya mungkin bisa Mas Arif moderator mungkin bisa diinikan materi saya, mungkin bisa ditampilkan mungkin atau gimana? Oke. Jadi saya share untuk materinya. Siap. Keluar ya? Nggak keluar ya? Oke, biarin wes. Oke, itu udah keluar tuh. Ya, next Mas. Ya, jadi bisa perkenalkan, saya secara official saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saleh. Saya kalau mau ngomong pengusaha murni ya, karena saya juga sekarang sociopreneur, jadi kalau ngomong pengusaha ya sudah nggak pantas. Jadi saya selalu ngomong bahwa saya adalah seorang pemulung, praktisi usaha, garbage designer, modifikator dan restorasi sepeda motor, konsultan perusahaan dan UKM, pelatih pengusaha pemula dengan konsep making money from zero. Bisa dikatakan konsep ini baru ya. Jadi kalau Anda mungkin sekarang nulis hashtag gitu, hashtag making money from zero, pasti langsung dari search engine Anda bisa langsung menemukan di situ isinya tentang saya gitu. Kenapa saya menggunakan terus pasti teman-teman bertanya, mungkin next Mas ya, bertanya-tanya, ini orang ngapain buat teori gitu kan, basicnya apa gitu kan. Jadi basic saya mulai tahun 99, pada saat itu masih kuliah. Saya belum menyelesaikan S1 saya sudah punya perusahaan di Jakarta. Sampai hari ini sudah berusia 18 tahun. Jadi customer kami adalah, bisa dibilang kami bergerak di bidang tailor, bidang sandang, tailor juga garment. Cuman yang terbaik sekarang bisa dibilang kami adalah tailor khusus untuk militeri, salah satu tailor khusus untuk militeri terbaik di negeri ini. Karena customer kami bisa dilihat di situ, Panglima juga Panglima customer kami, termasuk Presiden. Jadi kalau Anda melihat Presiden pakai baju loreng, percayalah itu buatan orang Malang gitu. Jadi bisa dibilang itu buatan orang Malang. Mungkin next Mas. Dan saya sebelum menyelesaikan S1 saya sudah punya perusahaan di Mabes TNI.
Ya itu yang kita lihat di layar itu Sultan Hasan Al Bolkiah sama seorang perwira tinggi di Malaysia kalau nggak salah itu. Terus kemudian di sebelahnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga menggunakan baju kami. Next, ya di sini AHY beserta istri juga pada saat mereka masih dinas di ketentaraan di TNI saat itu menggunakan produk kami juga. Jadi next mungkin ya langsung next aja biar cepat ya, termasuk Pak Deddy Ramayadi. Nah, itu bukti sudah berpengalaman menjalankan marketing impact result and establish gitu kan. Jadi perusahaan saya sudah 18 tahun di Jakarta. Jadi saya tidak ngomong omset saya berapa, karena kalau cuma sekedar omset banyak perusahaan sekarang omsetnya miliaran tapi umurnya 1-2 tahun habis selesai. Jadi saya ngomong marketing with impact result and establish saya tambahin. Karena temanya dari judul ini keren banget. Next mungkin. Jadi saya bilang bahwa saya bagian dari orang yang tidak terlalu suka sama yang namanya ngomong omsetnya berapa. Karena buat saya omset itu bukan berarti kalau dia akan punya establish gitu. Dan produk saya yang baru, jadi saya berbisnis sekarang ini bisa dibilang berbisnis, setengah sosial. Jadi saya ini bisa dibilang amfibi gitu ya. Jadi saya menjual produk daur ulang dan pelatihan. Dan sekarang yang lagi rame 2 tahun terakhir adalah pelatihan. Sehingga kalau ngomong produk saya sudah nggak terlalu. Next mas. Ini museum saya. Jadi saya bisa nyombong bahwa museum daur ulang ini bisa dibilang museum daur ulang sampah plastik pertama di dunia, saya bilang. Jadi ini lokasinya di rumah saya di daerah Dieng. Next. Jadi apa namanya? Next. Ya ini dengan Mas Wagub dan saya terdaftar juga di salah satu startupper di UMKM di Jatim. Ini produk-produk kami. Next. Ya ini produk-produk yang semuanya terbuat dari sampah yang sama sekali kalau Anda menemukannya di jalan, saya jamin sampah ini akan Anda buang karena terbuat dari gelas. Sampah plastik ternyata mendatangkan dari gelas plastik, dari sedotan. Ya ini sampah dari sedotan. Jadi sampah yang saya jamin ini akan Anda buang ketika Anda menemukannya, ketika Anda belum memiliki semangat making money from zero gitu. Next mungkin. Ya, jadi semenjak beberapa saat yang lalu saya juga punya toko kopi online. Apalagi sekarang lagi pandemi, banyak orang di rumah. Bukan mau niat nyaingin kopinya Toko latte, bukan, belum kelasnya. Saya cuman jualan kopi online aja dari kebun sendiri gitu istilahnya ya. Ya next mungkin. Saya juga ada bisnis jasa restorasi dan modifikasi motor online secara online. Sekarang siapa yang punya motor mau dibenerin kayak klasik, balik lagi kayak semula atau mau dimodifikasi bisa secara online. Next mungkin. Ya, jadi ini produknya. Ya, next aja lah. Ya ini produk-produk yang sudah pernah dimodifikasi maupun direstorasi. Next mungkin Mas, jalan aja. Next ya itu. Terus konsep startup wirausaha yang saya bawa, termasuk strategi marketing di dalamnya, harus tanpa modal. Kenapa kok tanpa modal? Karena dengan tanpa modal, Anda akan mendapatkan experiences dan knowledge yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang memiliki fasilitas
dan memiliki modal yang cukup atau berlebihan, bahkan berlebihan. Jadi memang semuanya harus tanpa modal. Sehingga ketika bicara orang tanpa modal, orang yang merasa dirinya tanpa modal atau minim modal, mereka akan jauh lebih gampang untuk berkolaborasi dengan orang atau membuat networking. Beda dengan orang yang memiliki modal udah cukup banyak gitu. Saya rasa itu manusiawi gitu. Ketika gua sultan, ngapain gua kolaborasi sama lo, kan gitu kan bahasanya kan ya. Jadi sangat mungkin sekali kita itu akan punya semangat untuk membuat networking dan kolaborasi gitu. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang berproses dari nol. Terus kemudian mampu dari A sampai Z membuat produk dengan tangan sendiri. Kenapa saya ngomong dengan tangan sendiri dari A sampai Z? Karena ketika kita memiliki kemampuan untuk membuat produk dari tangan sendiri, itu sebenarnya adalah the smartest way to product knowledge. Jadi tidak ada sehebat-hebatnya marketing, katakanlah mamanya Mas Vito gitu, sehebat-hebatnya memarketingi produk ini. Masih jauh lebih hebat yang bagian research and development yang membuat dari A sampai Z produk-produknya, kayak Nutrisari, kayak Lokalate sekarang. Saya jamin sehebat-hebatnya product knowledge-nya itu masih kalah sama yang benar-benar tahu proses dari A sampai Z, bagian R&D. Next mungkin. Jadi making money from zero itu adalah new spirit buat saya. Ini penampilan saya di Festival Entrepreneur Indonesia. Jadi jangan khawatir nih orang siapa sih sok-sokan ngasih teori making money from zero. Percayalah bahwa saya pernah jelek-jelek gini pernah diundang di Festival Entrepreneur Indonesia, sebuah festival entrepreneur terbesar di negeri ini di tahun 2018. Next, Mas. Di mana Festival Entrepreneur Indonesia ini adalah mengundang dari more than 100 coach from 14 association will be there for you. Jadi coach-coach terbaik dan guru-guru bisnis terbaik, termasuk konsultan bisnis, bahkan pelaku bisnis terbaik, itu hanya itu aja yang boleh ngomong di festival ini gitu kan. Dan next mungkin yang biasa Anda tahu, ini adalah Pak B ini adalah rajanya, ahlinya branding. Terus kemudian Bapak Hermawan Kertajaya, itu yang tokoh-tokoh yang datang pada saat itu. Next. Dan pemulung ini satu orang yang juga datang dan diundang gitu untuk berbicara di sana. Next mungkin. Jadi jangan khawatir Anda salah guru, dan yang ngomong ini orang ngaco ini bahwa making money from zero gitu. Making money from zero itu adalah sebuah new spirit di mana kita berpikir terbalik. Berpikir tidak seperti kebanyakan orang di mana yang kita lakukan adalah bagaimana seseorang tersebut bukan fokus pada modal, pada uang. Sehingga seringkali kita lihat adik-adik milenial itu sampai batal untuk berbisnis, untuk punya bisnis sendiri. Itu gara-gara apa? Gara-gara mereka merasa aku tidak cukup punya uang gitu. Padahal buat saya sampah pun sudah saya buktikan gitu loh, bahwa sampah itu adalah modal gitu. Next mungkin. Terus ini di Festival Santripreneur ya, dan saya di Kementerian Pemuda Olahraga di Santripreneur tahun 2019 juga diundang sebagai pada saat itu literasi kewirausahaan, saya diundang. Next. Dan ini Sherly Anna Vita Rahmi, di sebelahnya Taufik Saguanto. Jadi ya pasangan yang serasi lah saya pikir ya. Dan adik-adik milenial pasti tahu itu siapa gitu kan. Dan next mungkin. Jadi percayalah, saya nggak asal ngomong. Jadi ya memang saya praktisi yang berusaha untuk bagaimana membagi semangat saya untuk bagaimana even you don't have any money, you still can started your own spirit to be a business owner gitu. Next mungkin. Ya, ini semangatnya making money from zero. Ini saya ajarkan kepada rekor, pernah 500
1.500 hampir 1.500 guru di Kabupaten Malang. Kita ajari bagaimana mereka bisa dengan A sampai Z membuat produk dari sampah. Next. Jadi kenapa guru-guru ini saya ajari bagaimana mereka supaya bisa membuat produk dengan tangan mereka sendiri dari sampah, agar mereka bisa mengajarkan pada murid-murid mereka. Sehingga apa? Mereka tahu bahwa tangan mereka itu bisa memproduksi sesuatu, dan itu akan merubah mental mereka selamanya. Karena bangsa kita bukan bangsa, bener kakek nenek kita seorang pelaut gitu, tapi jadinya sekarang operator, cuman bisanya nyupir kapal laut, tapi nggak pernah mikir bagaimana bisa beli kapal laut gitu. Jadi next mungkin, jadi saya pengen membagi semangat ini untuk semua teman-teman yang sekarang lagi online. Kemudian untuk menghasilkan individu yang mudah membuat networking dan kolaboratif dibutuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu dari nol itu butuh peran dan sumber daya pihak lain. Seperti halnya kalau saya mamanya tidak punya merasa cukup modal, bisa jadi modal saya itu disediakan oleh pihak lain dan saya kemudian mengelolanya. Jadi semakin kita itu nyadar bahwa kita itu dari nol, itu bukan berarti kita lantas lemah dan kalah. Next mungkin. Ya, di era normal, apalagi di era pandemi ini, style marketing harus dilakukan dengan dedikasi, dekati, dikaji situasi. Jadi dekati, kita harus berani membuat networking ataupun kolaborasi dengan pihak manapun. Kemudian dikaji sejauh apa efektivitas dari networking dan kolaborasi tersebut. Dan kita sekarang sedang berada di situasi, kita harus melek situasi gitu kan. Jadi kedua poin selanjutnya adalah individu atau kelompok tidak cukup punya IQ, EQ, dan SQ saja, tapi juga IR. Mas Arief tahu IR apa, Mas? Emergency room. Next, Mas. Ya, jadi IR atau emotional resilient. Jadi IR ini di dalamnya saya nggak bisa menceritakan seperti halnya dosen gitu ya. Cuman bagi saya IR itu adalah semangat untuk punya inisiatif menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Jadi kita sekarang sedang dihadapkan pada sebuah kenyataan gitu. Kenyataannya apa? Bahwa kenyataan kita ya harus dipaksa untuk ada di rumah, kita dibatasi untuk ruang gerak kita, tapi bagaimana kita tetap bisa memenuhi kehidupan kita, terus menuju goal kita di masa mendatang bagaimana. Jadi itu kita butuhkan namanya emotional resilient. Dengan antisipasi memiliki biasanya orang-orang yang memiliki emotional resilient, dia bisa mengantisipate, jadi mengantisipasi apapun yang terjadi. Terus kemudian mengorganize, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dirinya, kelompoknya, atau kenyataan bahkan dia organize. Terus kemudian dari situlah dia kemudian adaptasi, melakukan sebuah adaptasi. Dan next, Mas, ya itu sebuah paparan mengenai entrepreneur mentality sebagai sebuah sikap saat realistis menghadapi situasi, yakin memulai melangkah bahkan untuk bangkit dari sebuah kehancuran total sekalipun. Dan semoga Indonesia tidak sampai mengalami kehancuran total. Kita berdoa bareng bahwa kita semua bisa mempunyai semangat untuk bagaimana bangkit dari sebuah kenyataan yang sekarang memang hampir semua dunia sedang ngalamin. Next. Ya, ini saya bagian dari orang yang bicara tentang apa yang pernah saya lakukan dan alami, tidak mengarang, tidak suka muluk-muluk, cukup dari hal sederhana yang sangat mungkin dan bisa tiru di dunia nyata. Sehingga yang saya bawa di sini, saya nggak bawa produk-produk saya ini yang dipakai jenderal ini pakai jenderal ini, tidak. Makanya yang saya bawa itu ya cuman sampah ini, yang tadinya cuma dari sampah gelas dan sedotan, kemudian bisa jadi sebuah produk yang harganya kalau Mas Arief mau beli, ini harganya 390.000, Mas. Dan desainnya bisa custom, mengikuti selera. Next, Mas. Ya, jadi ini gambar yang sangat relevan untuk sekarang, di mana di tahun 2009 bahwa untuk bisa mengambil gambar dari udara itu dibutuhkan
dua orang sumber daya manusia pilot yang bisa mengendarai helikopter, kemudian satu orang kameramen yang ahli spesialis untuk ngambil gambar-gambar udara. Tapi di tahun 2019 hanya dalam waktu 10 tahun baik kameramen dan pilot helikopter kehilangan pekerjaannya. Bahkan sekarang harganya drone itu sudah hanya sekedar ratusan ribu. Bahkan anak-anak kecil udah main drone sekarang. Next. Ya, ini gambar sangat dalam artinya. Itu karena cuman dari leher botol, tutup botol, sedotan, sendok plastik, dan pantatnya botol. Sampai lihatnya itu adalah replika Ducati Monster gitu kan. Jadi itu buah ide yang dijadikan sebuah produk itu bernama kreativitas. Disebut hanya sebuah ide dan bukan kreativitas sebelum dijadikan produk. Jadi ngomong kreativitas itu adalah ngomong sebuah produk. Jadi kalau cuma sekedar ide nggak pernah dieksekusi jadi produk itu bukan apapun. Next, berangkat dari situ dan saya sudah membuktikan membuat startup dari uang 50.000 saat itu saya belikan isinya lem tembak sama pilok cat semprot. Alat gluganya saya pinjem, nggak beli. Jadi 50.000 untuk beli lem tembak dan isinya lem tembak sama cat semprot. Dan dari apa yang sudah saya lakukan, sebanyak mungkin orang bisa terinspirasi saya. Jadi percayalah, seenggak-enggaknya saya inspirasi sore ini itu sebenarnya hasil dari 50.000 ini. Next. Dan benar-benar saya bergaul dengan pemulung dan saya memulung. Tidak ada hal kecil remeh, kitalah yang sering mengecilkan. Sehingga hal yang dianggap kecil berbalik mengecilkan kita. Yang mampu mengubah hidup seseorang. Karena kekuatan mental seorang bahkan dengan sampah botol plastik mampu merubah peradaban. Next. Jadi saya ajarin benar bahwa ini teori work it gitu, work gitu loh. Bahwa teori ini bekerja gitu. Jadi anak saya ajari memulung semua, mulai yang belum sekolah saat itu SD kelas 3 dan kelas 5. Next. Ya sekarang sudah pada SMP. Ya, sehingga itu bukti bahwa saya pernah sampai sejauh itu menjual produk saya gitu. Next mungkin. Ya itu terakhir itu di Kompas masuk di sosok. Bahwa saya yakin ya orang nggak banyak sih orang di Malang ini yang masuk di itu sosok ya di Kompas. Next mungkin. Next. Yaitu produk-produknya mungkin. Yaitu benar-benar dari sebuah botol. Dan satu buah botol tadi itu Ada seorang pria di Malang. jadi satu buah botol rekor pernah terjual di sebuah seminar 2 juta rupiah bermodal satu buah botol dan satu buah sedotan yang saya buat di seminar itu selama 5-6 menit. Next mungkin, yaitu saya di sebuah media TV. Di awal-awal saya membuat, ya ini juga di TV. Orang warga kreasikan sampah. Ya di net. Kemudian next mungkin. Ya cuman, ya ini Antv, saya diundang di sana, di Antv News, untuk membuktikan benar nggak satu buah botol itu bisa jadi sebuah karya gitu kan. Ya next mungkin. Yaitu
acara Trans 7. Ya, mungkin dilewatin aja videonya. Terus ini ada glue gun atau lem tembak. Nah, itu di sebuah acara di Trans 7, acaranya anak-anak tuh ya. Next. Ya, kemudian itu membawa saya untuk membuat museum kreasi botol bekas pertama di dunia. Itu ada jejak digitalnya. Next mungkin. Next. Jadi slide-slide-nya lewatin aja sampai kemudian yaitu di next aja biar pas kita 2-30 menit selesai, yaitu kita pelatihan. Pemirsa, salah satu bentuk kamu. Ya, next. Sehingga yang tadinya Setiap hari yang tadinya kita bicara saya membuat sampah botol plastik berbentuk motor besar, akhirnya alhamdulillah ya punya motor besar beneran gitu kan. Jadi percayalah, saya punya motor yang terbuat yang asal mulanya dari sampah, yaitu tadi itu yang kelihatan. Ya ini tadi cerita tentang di Bob Novandi. ya sudah masuk di KND, Mbak. Ada yang bocor suaranya. Sudah masuk di KND. Mungkin di KND salah undang saya, Mbak. Salahnya undang pemulung gitu kan. Jadi hot battle class juga merupakan, saya menyebutnya hot battle class. Jadi aktivitas ini bernama hot battle. Hot battle class sudah nasional gitu. Sudah hampir 100 titik di seluruh Indonesia. Next. Ya, sudah di perusahaan-perusahaan nasional. Next mungkin. Yaitu saya diundang, di endorse sama sebuah band, Stephen and Coconut Trees, untuk pelatihan di sebuah rutan di Kota Palu. Jadi biasanya ada grup band itu kan kita yang undang ya, ini kebalik, grup bandnya yang undang kita gitu, untuk kita pelatihan gitu. Ya, next mungkin. Kemudian percayalah bahwa pemulung ini adalah social worker dan yang ngundang nggak tanggung-tanggung, UNHCR. Jadi itu. Jadi ya gara-gara sampah botol plastik ini membawa sampai ke sana gitu. Jadi kalau mau nanya marketing punya impact, apa ini kurang impact gitu loh. Sampai sejauh ini sekedar modal sampah botol plastik, sedotan, sendok plastik, gelas plastik, piring plastik ini impactnya, marketing impactnya sampai membawa saya jauh ke sini, sampai ke sore ini bawa ke sini, itu buat saya. Bukan produk berharga, high tech, terus digitalize gitu, yang canggih-canggih gitu yang membawa saya. Next mungkin Mas. Ya, next. Ya, next. Ya itu sampai saya ngajari orang petingginya sebuah perusahaan telekomunikasi. Ini murid saya pertama, seorang bisu tuli, dan dia nginspirasi saya untuk saya kemudian membuat kelas hot battle atau pelatihan daur ulang ini. Next mungkin. Ya ini murid saya dari beberapa negara belajar daur ulang. Next. Nah itu.
Mas Arif belum belajar ya. Nanti belajar Mas ya, biar gak kalah sama orang Kanada, Mas. Next. Ini pelatihan di Bali. Next mungkin. Ya, next. Next. Ya, itu ditutup. Terima kasih, yang penting 30 menit pas. Oke, terima kasih Pak Taufik Siap. selaku perwakilan dari Hot Bottle Recycle Company, bahkan bisa dibilang adalah foundernya, gitu, CEO-nya. Ya, CEO-nya. Oh, CEO CEO-nya. katanya Mas Andi Noya, pemulung aja kata gitu. Iya. Oke, tadi pemaparan dari Pak Taufik mengenai bagaimana sih bahwa kita mau berkolaborasi, mau bikin networking, atau mungkin mau memarketingkan produk kita. Itu sebenarnya tadi dari perusahaan, mungkin kita ada modal dari Mendikbud, dari SCC punya backup dari pemerintah. Terus kemudian dari Mas Taufik ada modal yaitu Rp50.000. Rp50.000 itu bisa dibuat sebagai produk dari Startup. Buat startup ya sudah. Jadi kita membuat startup dari uang berapapun, bahkan tanpa uang memungkinkan. Dan memang harus tanpa uang sih, Mas. Ya, dari berapapun modalnya, dari apapun background kalian, bahwa semua itu bisa menciptakan marketing atau impactful result untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu. Entah teman-teman Betul. bekerja, kolaborasi di komunikasi, atau mungkin nanti bisa meniru jejak dari Taufik ini membuat sebuah produk yang didapatkan dari modal yang bisa dikatakan nol. Seperti itu. Oke, selanjutnya terima kasih atas pemaparannya. Saya sampai tadi banyak mendapatkan foto-foto yang bikin melek, karena banyak sekali yang mengundang Pak Taufik ini dari mulai luar negeri sampai ke dalam negeri, mungkin muridnya sampai ke luar negeri juga gitu. Nah, selanjutnya akan saya bacakan ada 3 pertanyaan yang masuk gitu ya. Mungkin dari yang ringan-ringan dulu gitu. Yang pertama mungkin Mas Bandi bisa jawab. Ini ada pertanyaan dari namanya Kikom tuh bisa munculkan suaranya. Oke, tes. Mungkin mau bertanya langsung. Suaranya kurang kencang ya? Boleh. Ya, pertanyaannya adalah Kikom BTD, ya mungkin bukan nama asli ya, itu nama samaran, bukan nama sebenarnya. Sebut saja Mawar, bukan nama sebenarnya. Ya, itu adalah pertanyaan buat Mas Bandi nih, spesifik ke EJXT. Siap. EJXT ini apa khusus dengan kaum muda? Yang kedua, ingin tahu dari sektor UMKM-nya seperti apa. Jadi pengen tahu sih, apakah EJXT ini buat semua kalangan atau khusus anak muda aja? UMKM boleh masuk nggak sih? Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Jadi memang EJXT ini kan awalnya adalah sebuah konsep yang dimana kita membahasakannya public service ya. Jadi untuk masyarakat umum ya. Semakin memang tidak ada batasan untuk umum atau khusus. Jadi memang saat ini program-program yang kita buat adalah milenial memang, karena tempatnya milenial. Tapi ada kemungkinan teman-teman yang lain pun bisa join, maksudnya dari teman UKM. Nah, kita pun juga saat ini lagi di banyak program untuk memaintain beberapa teman UKM dengan program foto-foto produk, ya kan, terus juga menentukan produk yang bisa dibantu jual di EJC ini, karena kan mengingat co-working space ini kan kebutuhannya adalah mereka browsing, mereka activity di kita kan mesti butuh camilan, butuh minuman, butuh makan. Nah, ini kan monggo bagi teman UKM yang mau bergabung dengan menitipkan produknya di kami, nah silahkan langsung ke EJC. Jadi itulah tadi kolaborasi impactnya seperti itu. Jadi kita membantu juga selling outnya dari teman-teman UKM seperti itu.
Jadi tidak ada batasan meskipun untuk orang-orang yang maaf mungkin di umur tidak milenial ya berharap dengan gabung kita jadi milenial. Kayak Mas Taufik ini jadi Aku ini milenial. sudah nggak milenial, ini udah fosilnya milenial sudah. Jadi seperti itu Mas Arif. Oke, tadi ya terima kasih jawabannya Mas Bandi. Tadi jawaban jadi buka untuk semuanya, mau itu dari sektor UMKM atau mungkin generasi milenial atau generasi kolonial, semuanya bisa. Siap. Mungkin pertanyaan kedua, mungkin ini sepertinya bisa buat Mas Vito dan Pak Taufik ya. Saya bacakan pertanyaannya. Misalkan kita mempunyai produk baru, kita sudah menentukan 7P, yaitu marketing mix-nya, tapi masyarakat sendiri lebih memilih produk yang sudah ada di pasaran. Nah, bagaimana yang ditanyakan oleh penanya ini, bagaimana sih cara produk kita yang baru ini nih untuk kolaborasi atau dikenal dengan baik oleh masyarakat. Jadi intinya adalah produk baru sudah menentukan 7P-nya, marketing mix-nya, tapi pengen kolaborasi dengan banyak pihak, tapi ini ternyata masyarakat memilih yang sudah ada gitu. Bagaimana sih cara produk baru itu bisa muncul ke permukaan gitu, ke teman-teman konsumen gitu. Mungkin bisa dijawab duluan oleh Mas Vito ya, dari segi perusahaan seperti apa sih tips and triknya? Oke, kalau dari perusahaan sih bener banget ya kan, itu kadang jadi tantangan juga. Kita juga sebenarnya perusahaan menciptakan produk saingan kita dengan perusahaan lain yang lebih besar ya. Nah, poinnya adalah pada saat menciptakan produk kita harus melihat diferensiasinya ini apa, bedanya ini apa dengan produk yang lainnya. Mungkin kita Mas Taufik tak fotonya sih. Udah tahu kayak Nutrisari itu produknya gede, terus kita bikin produknya sama, ya kan, dibikin namanya Nutrisarinya actually diganti jadi Z, gitu, yang nggak akan bisa kejar di Nutrisari gitu. Tadi juga bagus banget yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, kayak gitu, terkait dengan diferensiasi produknya mungkin dengan produk yang lainnya. Nah itu kan kalau menurut saya kenapa Mas Taufik itu bisa dari nol ya, tapi tadi disampaikan dari zero ya, dari tanpa modal sampai memang benar-benar dikenal, karena memang diferensiasinya ini sih yang menurut saya nggak ada tandingannya sih gitu. Botol diutak-atik sedikit tiba-tiba jadi wah. Saya juga pernah beberapa kali kerja sama dengan bank sampah, hampir di setiap area yang saya pernah datangi penempatan saya di masing-masing area, itu base-nya tuh di Bali kayak gitu ya. Base-nya di Bali tahu sendiri kan, di Bali tuh orang-orangnya kreatif, terus sama juga salah satu isu di Bali adalah isu terkait tentang sampah. Gitu kan. Tapi masyarakat di Bali pada saat dia menciptakan, dan saya melihat dari Mas Taufik sih, kayaknya masyarakat Malang jauh lebih kreatif ya, dan bisa untuk bahasa dunia menurut saya keren sih, karena memang diferensiasinya itu sih sebenarnya harus kita pikirin. Jadi pada saat kita menciptakan produk yang segmennya sama dengan produk lain, oke kalau saya, tapi yang namanya diferensiasi atau resep dapur ya kayak gitu itu sebenarnya nggak boleh sama sih. Jadi di situ sih sebenarnya. Tinggal nanti kalau memang butuh dari pemasarannya kita bisa berkolaborasi sebenarnya, bisa diangkat nih dari branding sebelumnya belum diketahui. Nah, sekarang sudah mulai bisa diketahui gara-gara dia berkolaborasi. Nah itu sekarang yang memang juga salah satunya lagi di gede banget nih ya kan, di lokal pride Indonesia. Kita bisa melihat di Instagramnya, nah di mana perusahaan-perusahaan lokal ya di sepatu, aparel baju gitu kan, kita banyak nih kehantem yang dari dulu mau beli baju seperti ini aja bayarnya sampai berapa ratus ribu, terus tiba-tiba teman-teman di Indonesia yang punya kreativitas khusus masuk ke dalamnya, dan ternyata kita bisa menggunakan baju dengan bahan yang sama, ya kan, dengan kualitas yang hampir menyerupai tapi harganya jauh. Nah, itu sih salah satu cara yang menurut saya bisa kita gunakan. Mari kita viralkan. Oke, terima kasih jawabannya Mas Vito. Mungkin jawaban dari Pak Taufik itu saya ulangi lagi ya, pertanyaannya buat Pak Taufik. Misalkan kita udah punya produk baru, udah menentukan marketing mix-nya 7P, yang place, product, price, dan lain-lain itu, tapi masyarakat ternyata memilih produk yang lain yang sudah ada nama atau udah punya nama besar lah. Bagaimana cara produk kita yang baru itu bisa kolaborasi dengan produk yang udah punya nama. Jadi intinya tidak mau menyaingi produk yang udah lama, tapi ingin berkolaborasi. Monggo mungkin Pak Taufik bisa kasih tips and triknya. Ya kalau buat aku kebanyakan
7P itu dulu waktu zaman kuliah ilmunya nggak berubah-berubah ya. Kotler punya itu ya. Jadi mungkin ya zaman berubah, kecanggihan berubah, digitalize berubah, ya mestinya pola pikir juga berubah. Jadi butuh simplicity expert. Kalau buat aku daripada pakai 7P mending jadi 3 hal. Jadi ada 3 hal, yaitu bisnis itu jadilah yang pertama. Nggak bisa jadi pertama, jadilah yang terbaik. Nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang terlain. Nah, jadi kalau kita orang baru dan nggak ada yang tahu kita, sekalian aja gila, jadi yang lain. Gitu loh. Jadi kalau orang mau buat startup, meskipun yang profesor pun ngeri lihat aku. Karena apa? Mana ada modal yang lebih murah dari sampah botol plastik. Gitu loh. Ya karena aku di situ bermainnya jadi yang terlain. Jadi kalau mau ngalahkan aku ya harus lebih gila dari aku, harus bisa menemukan modal yang lebih murah dari sampah botol plastik, atau nemu produk yang lebih murah dari sampah botol plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membuat produk jangan lihat yang di atas. Jangan lihat yang di atas. Kadang kita itu harus membudekkan telinga sama membutakan mata. Yang penting move, penting jalan. Gitu loh. Kalau mau nanya lokal latte bagus nggak sih buat nama? Saya rasa mau setahun juga nggak launching produknya ini. Itu baru nanya nama gitu loh. Tapi bodo amat kata bosnya Nutrifood. Lo suka nggak suka, gue jualan dulu. Kalau soal namanya nggak cocok, diganti di tengah kan gitu. Jadi untuk penamaan aja, sebenarnya sebuah produk dari branding aja sudah. Kalau mau dicari sempurnanya, mau setahun nggak nemu namanya apa yang cocok. Apalagi mau ngomong persaingan. Dan jangan harap produk sejenis itu berkolaborasi. Maksudnya apa? Nggak saling menghancurkan, itu juga bentuk kolaborasi dan networking gitu loh. Maksudnya bersaing secara sehat itu adalah ya bentuk sebuah networking dan collaborate gitu. Mereka tidak saling menghancurkan gitu. Ngomong-ngomong kopinya enak, baru sekarang ini nyoba aku dan enak banget semua. Kan berarti aku meskipun punya produk kopi kan aku nggak menjelekkan ini. Itu sudah bentuk bahwa ini kolaborasi gitu. Branding di sini Branding di sini aku nggak meriang, biasa aja. Kopi online ku karena segmennya beda gitu loh. Betul. Jadi aku bisa minum ini, maksudnya kolaborasi gini. Aku bisa minum ini, nanti Mas Vito sama Mas Arif ya suatu saat akan minum kopiku dan harus pasang tulisanku gini. Why not gitu loh. Support. Iya. Jadi buat aku nggak usah why you so serious katanya katanya siapa sih musuhnya Batman tuh Joker ya. Ya. Kenapa terlalu serius gitu loh? Nggak usah terlalu pakai teori tinggi-tinggi. Yang efisien buat aku kalau punya produk baru, umpamanya katakanlah jualan bumbu pecel gitu. Kenapa nggak buat warung pecel sekalian gitu loh? Jadi orang sekaligus ngetes kan sekaligus beli. Kenapa kalau buat kopi, kenapa nggak punya warung kopi juga gitu? Jadi buat aku sih butakan mata dan kadang budekan telinga sesekali, nggak usah pusingin itu. Yang penting move, jalan, sama buat sesuatu itu terus jalan dan bikin hal baru. Nanti akan menemukan ritmenya sendiri. Saya yakin yang biasanya nanya 7P senjatanya ala Philip Kotler ini marketing gini nih, buat aku gitu masih terlalu textbook gitu loh. Sekarang gini, contoh Mas Arif atau Mas Vito atau Mas Bandi. Google Map itu penting, tapi coba sampean jalan lihat Google Map terus sambil jalan, kira-kira nyampe ke tempat apa nyampe rumah sakit, saya nanya. Ya jadi ya makanya itu. Sekarang kan sering kita lihat tiba-tiba ada ojek online itu kan tiba-tiba jalan nggak ke kiri nggak ke kanan, karena dia fokus sama Google Map-nya. Sama bisnis juga kayak gitu. Kita tahu bahwa ada teori marketing ala Philip Kotler atau marketing yang lain. Tapi bukan berarti ketika kita jalan, kita masih lihat bukunya Philip Kotler gitu loh.
Nggak bisa seperti itu gitu. Udah, eh, otak Anda itu terdiri dari banyak sel-sel dan apa namanya, bisa menyimpan ribuan memori. Saya yakin memori masa lalu Anda itu jauh bisa membawa Anda kemanapun. Anda bisa membawa Anda berimajinasi kemanapun. Sehingga nanti yang keluar dari sana adalah gaya marketing atau strategi marketing yang tidak terdapat di buku manapun. Dan tidak didapat di perpustakaan manapun. Itu akan khas menentukan ciri Anda. Dan ketika Anda berjalan dengan ciri khas Anda, siapapun tidak akan ada yang lawan gitu loh. Jangan bingung 7P aja. Saya nggak hafal itu, sampai lupa saya. Dan saya karena sudah nggak memakai itu, saya sudah menggunakan my own teori gitu loh. Demikian Oke. sih. Siap. Terima kasih untuk jawabannya Pak Taufik. Siap, Dan siap. Cukup berapi-api nih menjawab pertanyaan dari Enggak, On fire, on fire. On fire karena kopi ini, jangan salah. Ini nggak di endorse loh ya, beliau sudah bahas sendiri. Iya, serius. Kopinya naikin mood banget. Ngopi. Yo, Ya tadi pemaparan dari Mas Vito dan Pak Taufik, intinya teman-teman siapapun kalian kalau emang mau kolaborasi, mau bikin strategi marketing, ya jangan dulu aja, nggak apa-apa sambil cari jalannya, sambil cari-cari info, semua bisa dilakukan di era sekarang gitu. Bisa manfaatkan teknologi atau manfaatkan yang sudah ada, teman-teman jangan berkecil hati dari siapapun gitu. Ya, kalau saya pernah lihat quotes-nya itu, bekerja keraslah sampai yang kamu takutkan seperti brand besar itu menjadi kompetitormu. Ya. Oke, sekarang jadi nggak kompetitor, tapi sekarang kerja keraslah sampai jadi kompetitornya mereka gitu. Tapi intinya semangat kolaborasi harus tetap dijalankan gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman yang lain, ada 2 yang mungkin akan saya gabung, tapi saya pengen bertanya nih ke 3 orang narasumber pada sore hari ini dengan tema networking. Saya akan garis bawahi yang networking gitu ya. Mungkin bisa menjawab semuanya, Mas Vito, Pak Pandi, atau Pak Taufik. Bagaimana sih cara mau kolaborasi dengan Nutrifood, caranya kolaborasi dengan EJSC, dan cara kolaborasinya atau menjalin kerjasama dengan Hot Butters Company. Mungkin bisa dijawab dari Mas Bandi, kemudian Mas Vito, kemudian Pak Taufik. Monggo. Ini pertanyaan dari saya sih. Mungkin bisa mewakili teman-teman yang masih malu-malu nih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya dulu ya berarti jawabnya ya. Halo, iya Mas. Iya, Ya. iya Mas. Jadi gini. Bagaimana cara kolaborasi sama networking dengan EJSC? Ya, alhamdulillah. Jadi gini, kolaborasi dengan EJSC cukup gampang sekali. Jadi EJSC di sini adalah public space. Kita menyiapkan segala fasilitas yang untuk dibutuhkan teman-teman saat ini, apalagi yang berhubungan dengan digital media. Kita siapin wifi yang kalau mungkin bahasanya Mas Dery Caknan losdol ya, jadi alhamdulillah unlimited, insya Allah seperti itu. Dan program-program yang saya siapkan yang sudah jalan berkolaborasi adalah saat ini, insya Allah nanti setelah pandemi selesai, saya dengan Mas Taufik akan bikin namanya sekolah imajinasi, yang dimana Mas Taufik akan menjadi mentor di EJSC seperti yang saya Ya, siapa tahu ada yang nyponsori ya. gitu. Itu deh sponsornya. Ditunggu kakak sponsornya. Selamat datang di EJSC. Kita bikin sekolah imajinasi yang dimana Mas Taufik akan jadi mentor, seperti saya bilang dari awal, talent, mentor, dan klien gitu kan. Jadi mentornya adalah Mas Taufik, kita sebagai penjembatani facility, dengan harapan nanti yang main yang berdatang ke kami adalah orang-orang yang memang butuh banget diajarin dari startup, wirausahaan yang making money from zero, seperti itu. Itu contoh konkret yang akan kita siapin. Yang tapi saat ini sudah berjalan juga. Ini teman-teman dari Let's Play Indo, yang dimana sebuah konsep board game bermain seperti monopoli, tapi ada nilai bisnisnya. Jadi bisa mengetahui karakter orang, Psikologinya ya. dimainin. Jadi ada karakter si A ini adalah ambisius, dia lebih kuat working, dia pemalu, atau mungkin tipikal orang yang memang istilahnya berapi-api seperti itu. Jadi sekarang karena dalam perjalanan sekarang ini banyak sekali konsep-konsep, benar dibilang Mas Taufik, teori itu kadang kita nggak harus dengan teori lama, kita bisa menciptakan teori baru Mas ya. Bahkan buat sendiri. Benar. Jadi seperti yang saya lakuin dengan teman Let's Play Indo ini adalah mungkin dulu orang training karyawan harus dengan
interview. Sekarang Ya. tidak. Suruh main game. Suruh main games, benar. Diajak main games. Dari main game itu ketahuan. Lo ternyata orangnya ambisius ya, atau ternyata pemikir. Kamu ternyata orangnya suka pemberani mengambil keputusan ya. Itu adalah ada hal yang dapat didapat dari hasil dari bermain game seperti itu. Itu yang saat ini kita maintain jalan bareng dengan teman-teman dari Let's Play Indo. Nah, untuk kemungkinan bagi yang lain mau berkolaborasi monggo. Mungkin ada teman-teman, Mas, saya suka fotografi, saya butuh ruang nih buat studio, silahkan. Mas, saya mau podcast di sini, silahkan. Mas, saya mau mungkin ada kerja bareng bikin apa ya Mas, konten kreatif yuk di sini silahkan. Jadi seperti yang kita bahas dari awal, impactful result itu adalah kolaborasi itu. Jadi jaringan dan networking itu benar-benar harus dimanfaatkan. Apalagi SJC adalah free guys, free dan memang benar-benar luar biasa kalau saya bilang. Jadi tolong banget dimanfaatkan, utamanya teman-teman yang ada di Malang yang lagi zoom dengan kami ini, harapannya monggo. Ayo rek dimanfaatkan karena memang benar gratis dan ini support banget buat kalian. Ya, jadi itu Mas Arif. Jadi alhamdulillah harapan saya ayo kita ramaikan JC ya dengan banyak-banyak hal positif, kreatif konten, kolaborasi, dan akhirnya bisa ketemu dengan brand-brand besar di sini nanti seperti Nutrifood yang sekarang ini kita jalan bareng Nutrifood, next mungkin A, B, C, D yang lain. Nah itulah kita sebagai fasilitator di sini buat kalian semua. Ya terima kasih Mas Arif. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Bandi bahwa teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari SJC. Adalah program khusus dari Pemprov Jatim, monggo dimanfaatkan kalau mau kolaborasi gitu. Tadi saya juga sempat lihat sih teman-teman dari Let's Play Indo yang main kartu itu tadi juga kayaknya seru gitu. Mungkin saya bisa coba main Let's Play Indo main kartu tapi bisa membaca Karakter. seseorang gitu tadi. Oke. Mungkin selanjutnya yang kedua dari Mas Fitrihat, itu yang ada di Malang atau di luar Malang, kalau misalnya pengen kolaborasi dengan Nutrifood itu seperti apa? Monggo Mas Fitrihat. Oke, terima kasih Mas Ari. Untuk kolaborasi sama Nutrifood kita sebenarnya nggak ada kolaborasi yang benar-benar mengikat ya, karena biasanya kalau mengikat itu kan kayak nggak enak gitu, mana-mana harus ikuti. Kita jadi seperti teman aja, kita bisa follow Instagram saya @vitodwiki atau Instagramnya Mas Arif ya @arifwicaksono. Nah di dalamnya nanti akan banyak nih informasi-informasi yang kita kasih ya. Contoh pada sore hari ini kita kolaborasi dengan EJSC, kolaborasi dengan Hot Bottle kayak gitu kan. Nah itu bisa dapat informasi di situ juga. Nah kita biasanya sih kalau buat mahasiswa 1 tahun kita itu ada 3 kali seminar nasional. Nah, di mana di 3 kali seminar kita biasanya mengundang pembicara yang memang kompeten di bidangnya, ya. Contoh kayak profesor di bidang teknik pangan, profesor di bidang manajemen gitu. Jadi kita memang mungkin seminar nasional yang tujuannya biasanya kalau mahasiswa kan butuh untuk ngumpulin sertifikat ini ya seminar nasional ya. Nah itu bisa ikutan juga di kegiatan kita, dan kita juga ada kegiatan yang bersifat nasional seperti Nutrifood Research Grant gitu. Nah teman-teman bisa ikutan di sana. Jadi gampang banget sih caranya, bisa follow aja Mas Arif ke Instagram saya atau Instagram Mas Arif untuk mendapatkan informasi terkait dengan Nutrifood yang ada di seperti itu Mas Arif. Oke, terima kasih Mas itu jawabannya. Tuh tadi kalau mau lihat bagaimana kolaborasi dengan Nutrifood bisa nanti setelah acara ini bisa kontak saya untuk area Malang yang kemarin invite teman-teman di grup, atau mungkin bisa follow Instagram Mas Vito @vitodwiki, dan jangan lupa bisa lihat di Instagramnya @nutrifood. Nah sekarang tadinya saya jualan ya, bisa di follow Instagramnya @nutrifood atau @pokalate gitu ya, bisa dibuka. Bagaimana sih kita bisa kolaborasi dan membangun jaringan bersama-sama. Tuh. Untuk pertanyaan yang sama, saya coba juga ke Pak Taufik gitu ya. Kalau mau kolaborasi, saya nyambung sih dengan ada yang tanya tadi dari Lydia Pak Pahan gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen gitu kolaborasi atau paling enggak join untuk belajar cara daur ulang, itu langkahnya seperti apa ya Pak Taufik gitu. Ini nyambung sih Pak dengan pertanyaan saya, kira-kira seperti apa itu kalau pengen gabung, pengen belajar di Hot Bottles Company. Monggo saya silakan. Ya, jadi
kalau mau belajar umpamanya saya karena memang sekarang kalau belajar secara daur ulang aja, kalau belajar tentang daur ulang aja mungkin kita masih belum bisa selama pandemi ini. Salah satunya ya bisa melalui EJSC bisa, dan apa namanya, dan berkelompok. Kalau lebih enak saya berkelompok ya. Umpamanya saya datang ke kota lain juga nggak masalah. Cuman itu tadi kendalanya, sudah 7 bulan ini saya sudah masuk bulan ke-7. Saya benar-benar yang nggak bisa ngadain pelatihan gitu karena memang ngikutin aturan pemerintah sih gitu. Dan memang untuk kebaikan kita semua ya. Tapi kalau memang mau kolaborasi, mamanya mau buat startup, bantu buat startup, anytime lah ya, bisa nanti ngubungin saya lewat Mas Bandi, nanti bisa mau nanya apa nah kontak saya, nanti saya bisa bantu kalau mau buat startup. Kalau ada yang mau di apa namanya dilatih bisnis juga boleh. Siap aja gitu. Soalnya saya memang sudah komit saya untuk diri saya bahwa saya ini apa namanya berusaha untuk sebisa mungkin membantu untuk teman-teman yang mau buat startup gitu. Yang pasti gini, fokus saya adalah di kemandirian gitu. Karena banyakan kita apalagi era sekarang ini rendah sekali kemandirian tuh. Untuk membunuh seorang yang memiliki jiwa wirausaha itu gampang, nggak usah pakai pisau, nggak usah pakai racun, nggak usah dianiaya gitu kan. Cukup buat dia tidak mandiri, dikasih bantuan, dikasih utang, dikasih ini fasilitas, itu buat kita nggak mandiri. Dan saat kita nggak mandiri, ya saat itulah kita itu nggak akan pernah bisa jadi seorang yang memiliki jiwa wirausaha atau bahkan mental wirausaha gitu. Itu sih buat saya. Jadi memang saya keras, agak strict kalau soal itu karena memang itu pilihan gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya mati lampu. Ya Allah, ini